Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawfu minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah bi niyatil futuhul munuh wa rusyuh wa taubatin nasuh salahal jasadi wa ruh wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. PKM Masjid Jami' Raudhatul Alam dan beserta jajarannya yang saya hormati, juga para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa hadir melaksanakan sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan di bulan baik ini mendapatkan ganjaran yang berlipat kali ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa di pasal yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid dharaini amin. Faslun fis shadaqati. Pasal ini mengenai sedekah. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Aliyu inna awliya Allah, Ya Aliyu inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillah wa ridwanihi bikasratil ibadati walakin nalu bisakhawatin nafsi wal istihanati bidunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Ali, wahai Ali, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, lam yanalu sa'ata rahmatillah, mereka wali-wali Allah itu tidak memperoleh akan keluasan rahmatnya Allah, waridwanihi dan kemuliaannya Allah,
bikasratil ibadah, dengan banyaknya ibadah. Jadi kata Rasul, kekasih-kekasih Allah itu, orang-orang yang dicintai Allah, mereka tidak memperoleh keluasan rahmat Allah dan kemuliaan dari Allah dengan sebab banyaknya ibadah mereka. Walakin nalu, akan tetapi mereka memperolehnya bisa khawatin nafsi, dengan mengosongkan jiwa, wal istihanati bidunya, dan menganggap ringan, menganggap enteng dengan urusan-urusan dunia. Jadi dalam hadis ini Pak, orang yang menjadi kekasih Allah, yang kita sebut dengan wali itu mereka mulianya bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena banyak sholatnya, banyak puasanya, akan tetapi mereka bisa mengosongkan jiwanya atau membuang penyakit-penyakit di dalam hatinya, gitu, seperti hasud, dengki, terus juga hawa nafsu yang berlebihan. Dan mereka wali-wali Allah ini menganggap enteng atau menganggap ringan dalam urusan-urusan keduniaan. Itulah yang menjadi penyebab mereka ini mulia. Itu jadi amal-amal dunia mereka ditujukan untuk urusan akhirat atau untuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka tidak beramal urusan dunia, Pak, beramal. Tapi dunianya mereka itu tidak menempel di hatinya, gitu. Artinya tidak menempel di hatinya, ini enggak serakah. Karena wali-wali Allah itu tidak selamanya seorang wali itu kita kenal orang yang hidup sederhana, tidak. Jadi seorang wali Allah itu orang yang mampu menghinakan dirinya demi kemaslahatan orang banyak atau demi kemaslahatan umum, itulah seorang wali. Kalau kita kan mengenal orang yang enggak cinta dunia, orang yang sederhana atau hidupnya cuma apa adanya, itu sebagai wali Allah. Tidak seperti itu juga, Pak. Bisa jadi orang yang kaya raya itu bagian dari wali Allah. Karena urusan waliullah itu adalah urusan hati. Dia kaya tapi kekayaannya tidak membuat dia lalai kepada Allah. Tapi kekayaannya tidak disimpan di dalam hatinya. Artinya tidak ketakutan, begitu Pak. Bisa jadi waliullah juga ada di kalangan pejabat yang mungkin rela mengorbankan dirinya di fitnah dan lain sebagainya, tapi demi kepentingan orang banyak. Dan ada juga memang waliullah yang memang dalam kehidupannya adalah sederhana, ataupun dalam keadaan yang kelihatan miskin, begitu. Tapi inti dari itu semua adalah seorang wali itu orang yang sudah bisa menguasai dirinya, gitu, dari segala macam sifat-sifat tercela. Dia berakhlak baik, gitu. Dia tidak menyimpan dendam kepada saudaranya. Nah, adapun ibadah yang dilakukan itu adalah salah satu thariqah namanya. Thariqah itu adalah cara, metode, jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Metodenya dengan apa? Dengan thariqah. Makanya ada thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, ada thariqah Sajiliyah, banyak Pak thariqah-thariqah. Yang tujuan dari thariqah tersebut bukan menghebat-hebatkan zikirnya, bukan. Tapi dengan thariqah, perjalanan thariqah tersebut, hatinya akan sampai kepada hakikat kehidupan dunia. Gitu. Banyak tuh thariqah macam-macam. Nah, itu adalah salah satu metode. Karena dalam thariqah ada yang namanya khalwat, ada yang namanya takhalli, tajalli, mengosongkan diri, dan lain sebagainya. Nah, kalau memang orang berthariqah itu sudah mantep, dia akan terjun balik lagi ke masyarakat, dia akan bergaul, tapi hatinya tidak tercemar. Gitu. Kalau orang yang tinggal di hutan, Pak, wajar kalau dia nggak maksiat. Karena memang keadaannya juga cuman sendiri, nggak ada apa-apa, dan lain sebagainya. Terlepas dari maksiat, itu hal yang wajar kalau tinggalnya di tengah hutan, atau tinggalnya di perkampungan yang jauh. Gitu. Tapi kalau orang yang hebat itu, orang yang bisa tinggal di kota, tapi dia bisa memanage hatinya.
daripada pergaulannya itu orang yang hebat. Nah, makanya thariqah tersebutlah metode-metode yang diajarkan oleh para guru untuk intinya nanti adalah yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah kalau ada orang berthariqah terus dia membangga-banggakan secara berlebihan. Gara-gara wirid ini saya jadi begini, zikir ini saya, itu salah. Karena tujuan thariqah bukan untuk membanggakan diri, justru untuk lebih mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti tidak ada lagi tuh kalimat-kalimat, bacaan-bacaan, dikir-dikir, semua hilang. Yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bacaan adalah metode, cara. Ada orang yang sampai kepada Allah dengan bacaan ini, ada dengan bacaan itu. Yang penting tidak melanggar daripada syariat, dan yang penting adalah bacaannya memang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pintu surga juga macam-macam nanti, Pak. Ada pintu Ar-Rayyan, ada pintu surga yang memang khusus buat orang-orang yang ahli wudhu, yang ahli sholat, yang ahli puasa. Ada pintu surganya. Artinya cari ibadah yang memang yang mana yang menghantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nantinya kita membangga-banggakan ibadah kita, bukan. Tapi dengan ibadah tersebut kita bisa sampai kepada tadi, mengosongkan jiwa kita, diri kita daripada sesuatu yang mengganggu dan bisa menduakan Allah. Termasuk tadi. Jadi nggak harus yang namanya juhud itu nggak harus kita miskin, tidak, Pak. Kaya boleh gitu. Tapi kalau kekayaannya itu tidak sampai ke dalam hatinya, tidak pelit, nggak serakah, nah itu udah bagus. Itu karena macam-macam tadi. Dan nabi-nabi juga begitu kan, Pak, semuanya. Nabi kan macam-macam contohnya. Ada nabi yang kaya raya jadi raja, Nabi Sulaiman. Tapi seorang nabi. Ada nabi yang miskin, Nabi Musa. Gitu. Ada nabi yang macam-macam lah, banyak. Artinya itu udah contoh. Jadi jangan kita memandang orang secara fisik. Oh dia kaya nih, berarti dia tamak dan lain sebagainya. Belum tentu juga. Karena itu adalah urusan hati dia. Kalau kekayaan dapat menghantarkan dia lebih baik, maka itu yang baik buat dia. Tidak juga orang yang miskin, terus dia kelihatan rajin ibadah, belum tentu juga itu benar. Bisa jadi kemiskinannya, terus dia tidak sabar dengan apa yang dia rasakan, hatinya terus mengeluh, justru itu akan mencelakakan diri. Makanya dimanapun orang bisa mencapai derajat gitu, takwa, derajat ketinggian kepada Allah, kalau memang selagi dia bisa memanage hatinya. Jadi urusan hati, Pak. Kalau ibadah yang wajib udah pasti tidak boleh ditinggalkan, gitu. Tapi banyaknya ibadah tadi itu tergantung daripada kecenderungan. Makanya para wali itu syiar mereka. Syiar mereka dakwah, tidak melulu mereka ibadah di masjid. Gak pulang-pulang, gak begitu, Pak. Tapi mereka mengamalkan ilmunya. Karena kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Itu sebaik-baiknya manusia. Kalau dia punya ilmu, dia manfaatkan ilmunya. Dia punya harta, dia manfaatkan hartanya. Dia punya apapun yang dia bisa, tapi itu bisa dimanfaatkan untuk kebanyakan manusia, maka itulah sebaik-baiknya manusia, dan tentunya manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mesti itu hal-hal yang kita terlalu wirid banyak, amaliyah ini, amaliyah itu. Udah yang penting, yang wajib jangan kita tinggal, yang sunnah sebisanya kita jalankan. Gitu. Ambil ibadah yang memang mana yang bisa kita lakukan. Ma la yudraku kulluh wa la yudraku kulluh. Kalau kita tidak bisa mengambil seluruhnya, tapi jangan kita tinggalkan semuanya. Ya minimal sholat sunnah setiap hari adalah. Gitu. Misalkan nggak tahajud ya duhanya, begitu. Nggak duha, nggak tahajud ya rawatibnya, sholat sunnahnya. Gitu. Entah sholat, banyak lah apa yang bisa kita jalankan. Puasa sunnah mungkin nggak bisa kita puasa Nabi Daud yang satu hari puasa, satu hari enggak. Senin Kemis nggak bisa, ambil lagi puasa di tengah bulan 13, 14, 15, kecuali di bulan haji nggak boleh gitu. Itu ambil tuh mana yang kita bisa.
Nggak bisa ya, minimal dalam sebulan ada puasa sunnah sekali, entah ngambilnya di hari Senin, entah ngambil di hari Kamis. Itu artinya kalau bisa semaksimal mungkin kita ambil yang memang bisa kita lakukan. Gitu. Silahkan dah tuh. Yang penting semua amalan-amalan itu tertuju untuk kita lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Aliyu, selanjutnya hadis selanjutnya. Wahai Ali, kata Rasul, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adabihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu, orang yang dermawan, qaribun minallah, dia dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaribun min rahmatihi, dan dia dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'idun min adabihi, dia jauh daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dermawan, Pak. Orang yang dermawan, yang tidak bakhil, maka dia akan sangat dekat tuh dengan rahmatnya Allah. Dia suka sedekah, dia suka berbagi kepada orang lain. Nah, dia dekat tuh dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayang Allah. Dan dia akan dijauhkan daripada azab-azab Allah, baik di dunia apalagi nanti kelak di akhirat. Makanya kalau orang dermawan biasanya disenengin oleh orang, Pak. Jangankan orang, Allah pun senang dengan orang dermawan. Nanti ada hadis berikutnya tuh. Wal bakhilu, dan sebaliknya, orang yang bakhil, yang pelit, ba'idun minallah, dia jauh dari Allah. Ba'idun min rahmatihi, dia jauh dari rahmatnya Allah. Qaribun min adabih, dan dia dekat daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bakhil, pelit, Pak, jangankan Allah, manusia aja nggak suka. Makanya kita belajar dermawan dari mana dulu? Dari dalam lingkungan dulu, keluarga kita. Gitu. Jangan pelit-pelit sama istri kita, jangan pelit sama diri kita sendiri. Ada kan, Pak, orang yang pelit sama dirinya sendiri. Jangankan sama orang lain, sama dirinya sendiri dia pelit. Ada. Makan yang ngirit, nggak mau makan yang enak-enak. Makan yang ngirit-ngirit aja lah. Gitu. Akhirnya jadi penyakit dan lain sebagainya. Itu. Makanya terutama kita dermawan dulu dah terhadap keluarga kita, istri kita, anak kita. Kita dermawan. Karena semakin seorang suami baik dengan istrinya, dengan keluarganya, maka akan lebih baik lagi rezekinya. Itu makanya yang ikhlas tuh, Pak. Kita senengin istri kita, niat karena Allah, niat kita belajar dermawan di dalam keluarga kita minimal. Kalau sama keluarga aja kita udah pelit, gimana sama orang lain, kan begitu logikanya. Kalau sudah bisa tuh di dalam keluarga, kita tidak bakhil di dalam keluarga kita, maka baru kita belajar dermawan dengan orang lain. Tapi tetap prioritas keluarga, karena keluarga itu adalah yang menjadi amanah dari Allah buat kita. Gitu. Makanya jangan bakhil. Gitu. Apa yang memang kita bisa selagi itu tidak melanggar daripada syariat ajaran agama, silahkan. Sekali ngajak keluarga makan-makan keluar, ya nggak apa-apa kalau memang punya. Gitu. Tapi juga jangan boros, juga ada larangan juga. Gitu. Nanti kita tinggal lihat tuh. Di mana kita menjadi orang yang dermawan terhadap keluarga, nyenengin keluarga, dan lain sebagainya. Karena amalan yang paling luar biasa, kata Rasul, adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Memberikan kebahagiaan di dalam hati seorang beriman. Ya minimal kebahagiaan kepada keluarga kita dulu. Gitu. Tapi tentunya ada batasan-batasan yang dibenarkan oleh syariat. Boleh jalan-jalan, boleh, Pak, silahkan. Sama keluarga, makan-makan, boleh. Gitu. Yang penting tidak keluar daripada syariat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Rasul juga makan daging, Pak, sama. Gitu. Rasul juga punya istri dan punya keluarga, sama. Dan Rasul baik terhadap istri-istrinya. Gitu. Makanya kita belajar tuh dermawan yang minimal buat diri kita, buat keluarga kita. Gitu. Jangan bakhil. Ya Aliyu ra'aitu maktuban, kata Rasul. Wahai Ali, aku melihat maktuban, tulisan ala babil jannah, di atas pintu surga. Kata Rasul. Jadi Rasul melihat ada tulisan di atas pintu surga, anti muharramatun ala kulli bakhilin. Engkau surga, gitu. Di sini pakai domirnya anti. Kenapa? Karena surga itu pakai jannah, pakai tak marbutoh perempuan.
Anti engkau surga muharramatun diharamkan ala kulli bakhilin atas setiap orang-orang yang bakhil. Surga aja Pak ada tulisannya tuh. Orang pelit dilarang masuk, begitu. Itu surga tuh. Itu kata Rasul tuh ada tulisannya. Diharamkan tuh surga dimasuki orang-orang bakhil. Wa'akin dan diharamkan surga terhadap orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ada tulisannya tuh Pak di pintu surga. Wa namamin dan orang-orang yang suka mengadu domba. Jadi provokator lah gitu, ngomong di sana beda, ngomong di sini beda, adu domba orang dan lain sebagainya. Itu juga nggak boleh tuh. Surga haram tuh buat orang-orang yang punya sifat seperti itu. Yang bakhil, yang durhaka sama orang tua, dan orang yang suka ngadu domba. Di belakang kita beda, ntar di teman kita beda lagi, akhirnya jadi ribut dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Jangan menjadi seorang yang namimah, orang yang mengadu domba. Ya Ali, wahai Ali, lama khalaqallahu jannata. Tatkala Allah menciptakan surga, kata Rasul, qalat surga berkata, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Allah, lima khalaqtani, untuk siapa aku engkau ciptakan? Ini kata surga. Qala Allah menjawab, likulli syaqiyyin wattaqiyyin. Engkau surga diciptakan untuk setiap orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang bertakwa. Qalat lalu surga menjawab, berkata lagi, raditu aku ridho. Itu kata surga. Wa qalatin nar dan neraka bertanya kepada Allah, ya Rabb lima khalaqtani, wahai Tuhan, lima khalaqtani, untuk siapa engkau menciptakan aku? Qala menjawab itu neraka, likulli bakhilin wa mutakabbirin. Engkau neraka diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang mutakabbir, yang sombong. Qalat berkata neraka, ana lahuma, aku untuk mereka berdua. Artinya untuk orang bakhil dan orang yang sombong. Makanya sifat bakhil itu sifat yang sangat buruk Pak. Nggak disenangi Allah, nggak disenangi juga oleh manusia. Bakhil gitu. Jauhi dah tuh. Belajar jadi orang dermawan. Bahkan neraka berkata memang neraka itu diciptakan buat orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang sombong. Ya Ali, wahai Ali, man khalafa hawahu. Siapa orang yang membelakangi atau mengabaikan hawahu akan hawanya, kanatil jannata ma'wahu. Maka ada surga itu menyertainya. Waman ato'a hawahu, dan siapa orang yang menuruti hawanya, hawa nafsunya, kanat jahannamu, maka neraka jahannam maswahu itu akan menyertainya. Ini lagi-lagi menuruti hawa nafsu. Tadi yang berlebihan, itu hawa nafsu yang tidak sesuai, artinya nafsu-nafsu yang keburukan Pak. Itu nanti neraka akan terus mengiringinya. Bukan hanya udah meninggalnya, tapi di dunia juga akan terasa tuh. Kalau orang terus mengumbar hawa nafsunya, tidak disalurkan dengan benar dan melanggar syariat Allah, maka orang tersebut tidak akan ada ketenangan dalam kehidupannya. Hatta dia kaya, walaupun dia kaya secara dunia, tapi nggak mungkin ada ketenangan karena hawa nafsunya yang terus dituruti. Ya Ali, ittaqi da'watas syakhi. Wahai Ali, takutlah engkau kepada doanya orang-orang yang dermawan. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang dermawan itu, mata athara akhadallahu biyadihi. Kapan-kapan mereka tergelincir, nih orang-orang yang dermawan nih, akhadallahu, maka Allah akan mengambilnya, menolongnya, biyadihi, dengan tangan Allah. Yang namanya manusia Pak pasti ada tergelincirnya. Tapi kalau dia dermawan, itu yang memang dermawannya dilandasi dengan betul-betul karena Allah, bukan karena manusia, gitu, atau bukan karena yang lainnya, dia memang dermawan karena Allah. Satu saat ketika dia terpleset dalam kehidupan, maka Allah yang akan menolong dengan tangannya. Itulah makanya doa orang yang dermawan itu dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya manjur, Pak. Karena apa? Karena orang dermawan tadi disenangi sama Allah dan juga disenangi sama makhluk. Gak bedanya kita Pak di dunia kerja lah. Gitu. Kita kalau ke kantor-kantor dan lain sebagainya tuh ada urusan,
Kalau kita baik dengan orang pasti diprioritasin tuh, diutamain. Ada informasi apa dikabarin. Kenapa? Kitanya baik, sering ngasih, sering beliin rokok misalkan. Itu urusan dunia aja gampang tuh. Kalau kita baik tuh. Tapi kalau kitanya pelit, nggak usah dikabarin ya dia, nggak pernah ngasih gitu. Nah itu dalam urusan dunia aja lancar tuh. Kalau orang dermawan. Apalagi nanti urusan kebaikan yang Allah berikan pasti lebih lancar lagi. Gitu. Makanya banyak keuntungannya lah. Gitu. Dan orang dermawan juga rezekinya tidak akan putus. Dan bahkan ketika dia jatuh nanti, itu Allah akan menolongnya. Tapi ingat, betul-betul tujuannya adalah dia lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Gitu. Ya Ali man at'ama musliman biti binafsin. Wahai Ali, siapa orang yang memberikan makan kepada seorang muslim, satu orang muslim, bitibi nafsin. Dengan tibi itu apa ya? Dengan kurma. Satu orang saja, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin. Maka Allah menetapkan bagi dia alfa alfi 1000 atau 1.000.000 hasanatin kebaikan. Itu cuma ngasih makan sekali, Pak. Wa maha anhu, dan Allah hapuskan dari dia alfa alfi sayiatin, akan 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu, dan Allah angkat bagi dia apa? Alfa darajatin 1000 derajat. Nah itu. Ini baru ngasih makan aja, Pak. Dengan sesuatu yang menyenangkan buat orang, kita neraktir orang, itu bagian dari dermawan sebetulnya. Gitu. Kalau memang niatnya karena Allah. Itu Allah catat 1.000.000 kebaikan dan Allah hapus 1.000.000 keburukan dari dalam diri. Itu makanya ibadah yang paling luar biasa adalah sedekah tadi, memberikan kesenangan di hati seorang mukmin. Orang fakir kita tolong, anak yatim kita tolong, dia senang. Gitu, bahkan membebaskan hutang orang dengan uang kita. Nah, itu kan senang banget dia. Itu amalan yang paling dahsyat kata Rasulullah SAW. Tidak semua orang bisa. Sholat semua orang bisa, Pak. Puasa mungkin semua orang bisa. Tapi kalau dermawan, sulit. Nolong orang dengan ikhlas, itu sulit. Nah, kalau kita sudah belajar dermawan, jangan sekali-kali kita mengungkit-ungkit akan pemberian kita. Sebab kenapa? Itu yang nanti akan menghilangkan nilai kebaikan kita. Cuma itu. Ibaratnya seperti api memakan kayu bakar. Kalau orang setelah memberi terus dia sebut-sebut lagi, dia sebut-sebut, hilang tuh, Pak, utamanya. Jangan, udah aja kalau kita udah beri, udah. Gitu, dibalas dengan kebaikan dengan orang tersebut, tidak dibalas dengan kebaikan, Allah pasti akan membalas. Gitu. Dan kalau kita merelakan dizolimi oleh orang, itu, Pak, kebaikan dari Allah sangat luar biasa. Dibalas dengan hal yang luar biasa. Saya pernah, Pak, mohon maaf nih, tahadus binikmah. Motor saya dihilangin sama orang, Pak. Nah, motor saya dihilangin sama orang, janji mau diganti. Tapi nggak pernah diganti, saya nggak pernah tagih. Ini bukannya kita bercerita ya, Pak. Tapi ini tahadus binikmah dan ada pelajaran di situ. Itu, Pak, ternyata Allah gantinya berlipat kali ganda, Pak. Sekarang saya punya motor 3, tadinya nggak punya motor sama sekali, Pak. Yang satu dibagi saya sama orang. Gitu. Yang satu lagi ada. Sekarang udah 2, 3 motor, yang satu saya kasih ya, anak santri yang ngajar di pondok. Nah ini balasan dari Allah. Artinya kalau memang kita sudah zalim ya udah. Oh dia dizalim sama kita, udah. Allah pasti balas, diganti sama Allah. Bukan hanya satu, mungkin berlipat-lipat. Tapi kalau kita nggak nerima terus, nggak ikhlas terus, kita paksa terus tuh orang, akhirnya apa? Akhirnya kita kebaikan dari Allah nggak dapat, barang kita juga nggak pulang. Udah aja kita belajar tuh ikhlas, udah biarin dah. Dia janji dia nggak ganti, ya udah biarin. Kalau kita nggak sanggup bilang, masih punya harapan, oh saya ikhlasin, nggak usah bilang, diamin aja udah. Yang penting kita minta sama Allah, ya Allah engkau ganti ini dengan caramu. Gitu. Itu diganti, Pak, sama Allah mutlak. Penting tadi kalau memang ya udah memang bukan milik kita, udah dah biarin aja. Gitu. Dari banding kita nggak nerima, kita ngotot terus-terusan diganti enggak, akhirnya kita hati jadi gelisah, jadi ribut dan lain sebagainya. Kalau kita ikhlas, Allah gantinya lebih, Pak. Gitu. Itu insya Allah. Nah, ini pelajaran-pelajaran dan hal-hal itu harus kita pikirkan.
pasti itu diganti sama Allah. Makanya sebetulnya kalau ada orang zalim dengan kita, bukan kita yang rugi, tapi orang tersebut. Karena orang yang dizalimi, dia itu orang yang sangat beruntung terus. Itu Allah akan kasih itu. Karena doa yang dikabul adalah doa orang yang terzalimi. Makanya kita kalau lagi dizalimi minta tuh Pak, minta harta kayak minta apa kayak minta aja sama Allah. Karena saat itu doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Entah kita difitnah kayak, entah kita apalah itu di masyarakat dan lain sebagainya. Kalau kita belajar mengikhlaskan diri, dan memang susah mengikhlaskan diri itu, gitu. Tapi kalau kita belajar itu, terus kita berdoa sama Allah, yakin doanya orang terzolimi itu dikabul sama Allah. Mintalah yang baik-baik kalau kita lagi kondisi terzolimi. Jangan minta yang buruk-buruk. Akhirnya orang lain jadi dapat musibah, kita juga nggak dapat kebaikan. Karena doainnya nyumpahin, nggak boleh Pak. Doa buat kita aja udah yang baik-baik. Oh kita lagi dizolimi nih, kita minta sama Allah. Apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu diganti sama Allah berlipat-lipat Pak. Itu pasti ini. Karena ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah udah bilang begitu. Nah itu. Satu lagi Pak terakhir. Ya Ali hubbu li akhika kama tuhibbu li nafsika. Wahai Ali, cintailah saudaramu kama tuhibbu li nafsika, sebagaimana engkau mencintai dirimu. Nah, saudara di sini secara umum Pak, apalagi saudara kandung gitu. Apalagi saudara sedarah. Saudara seiman pun itu harus belajar kita cintai gitu. Jangan ada tadi sifat dendam dan lain sebagainya. Kalau sakit hati manusia manusiawi Pak. Kita dizalimi orang terus kita sakit, wajar, itu manusiawi namanya. Kita kesel, wajar, tapi jangan berlama-lama. Usahakan itu hilang dan usahakan kita minta tuh kebaikan-kebaikan dari Allah. Kalau kita disakitin orang, dikatain orang, sakit, tersinggung, itu wajar karena kita manusia gitu, bukan malaikat. Kita juga punya amarah gitu. Kalau kita masih bisa membela hak kita, silahkan bela. Tapi yang terpenting adalah jangan membalas melebihi daripada kezaliman orang lain, itu yang dilarang. Kalau memang kita nggak sanggup buat sabar, balas nggak apa-apa, tapi jangan melebihi kezaliman dia gitu. Boleh, itu namanya masih ukuran manusiawi. Kita dipukul, dalam Islam diajarin kalau dipukul kita nggak sabar, pukul lagi nggak apa-apa. Jangan kita dipukul sekali kita balas 3 kali, nah, itu melebihi tuh. Itu yang nggak boleh. Gitu. Kalau masih membalas hal yang sama masih dibolehkan dalam Islam karena itu ukuran manusiawi. Gitu. Termasuk kita membela kehormatan kita sebagai manusia. Nah, saya kira itu saja Bapak sekalian, masih ada sambungan mengenai bab sedekah ini. Insya Allah nanti di pekan yang akan datang, insya Allah kalau kita sehat panjang umur, kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah berikan kita keberkahan, Allah ampuni dosa-dosa kita, sehingga nanti bulan Ramadan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, umur kita disampaikan dengan tujuan kita ingin memperbaiki ibadah-ibadah kita di tahun-tahun yang lalu. Tujuannya itu aja udah, insya Allah Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan kita biar kuat menjalankan nanti ibadah Ramadan. Karena sekarang sudah hampir pertengahan Rajab, habis ini Sya'ban, Ramadan. Nah, itu harus kita persiapkan diri kita Pak, dengan segala macam, baik keilmuannya, baik materinya, ataupun kesehatannya juga harus kita jaga. Itu mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan dunia kita, sehingga ibadah kita dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Apabila ada khilaf, ada salah, mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.